Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What's up, Universe? Gokil, bro. Evan Gomet. Buat nanti teman-teman yang lihat ya seperti itulah yang kita mau tampilin. Bismillah cuan. Ha. Aduh. Gak ada anak suling. Ayo, bukan dong. Anak sulung atau anak? 1, 2, 3. Sulung. Anta antum. Bachelors lagi di Cineverse di segmen Cinetalk. Nah, sekarang kita lagi ada bersama para pemain dari Gampang Cuan, dari Easy Money. Sekarang Bang, bangun bang. Hei, Bangun bang. Astagfirullah. apa kabar nih? Sorry. Cineverse, what's up, Cineverse? Gokil, bro. kita bersama para pemain nih Kak. Boleh nggak kasih Kakak di sini jadi siapa nih Kak? Aku di sini sebagai Danang. Ini aku lagi diwawancara sama Cineverse, senang banget rasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak jadi apa tadi? Jadi siapa nih Kak? Tuh, jadi Evan. Nama belakangnya Gomet. Evan Gomet. Jadi Aji dia. Halo teman-teman semuanya, aku Aji Marga dan sini aku berperan sebagai Aji, kan gue bilang jadi Aji. Iya, kok lo tahu sih? Iya kan? Gimana menurut gue? Halo Chillers, balik lagi di Cineverse di segmen Cinetalk bersama aku Sheila. Aku Mariza. Sekarang kita sama tamu spesial nih dari cast atau pemain dari Gampang Cuan, dari Easy Money guys. Easy money. Oke, boleh lah Kak kasih tau dulu nih Kak ke Chillers, Kakak di sini sebagai siapa nih Kak? Oke, di Gampang Cuan saya berperan sebagai Sultan. Sultan kakak paling tua di antara 3 orang ini. Aku Aji, anak bontot di antara 3 orang ini. Kalau selama proses syuting Kak, ada nggak sih tantangan tersendiri, boleh diceritain Kak? Tantangannya sebenarnya nggak pernah ngerasain jadi anak sulung sih, nggak pernah ngerasain jadi anak sulung gitu. Jadi memang di sini kelihatan banget bebannya si anak sulung itu, stereotipnya anak sulung yang harus memikul beban keluarga, yang apa namanya, apalagi orang tuanya udah nggak ada, dan apa ya, dia harus mengorbankan ambisi-ambisinya untuk ambisi-ambisi adik-adiknya gitu, mengalah gitu, terus selalu iya ketika orang tuanya bilang ini ya. Sebenarnya sebetulnya mungkin stereotip dari anak sulung seperti apa, tapi di tengah-tengah perjalanannya si Sultan ini mendapatkan satu beban lagi yang luar biasa, bahwa ternyata orang tuanya ini meninggalkan warisan yang besar juga, tapi bukan berupa duit tapi berupa utang 300 juta. Nah, jadi janji-janjinya dia kepada adik-adiknya, kepada orang tuanya, kepada mamanya itu belum terpenuhi. Ada lagi tanggungan yang harus ditanggung oleh si Sultan ini, yaitu melunasi hutang bapaknya. Ya kalau nggak dilunasin ya hartanya, rumahnya atau apa itu akan diambil semua gitu. Makanya di sini Kakak disebutinnya si AA banyak tanggungan. Si AA banyak tanggungan gitu. Karena dia menanggung dirinya sendiri aja belum dapat tanggungan lagi yang lebih besar gitu sebenarnya. Kalau Kak Aziz ada nggak? Untuk Aji sendiri sih tantangannya alhamdulillah tidak begitu berat ya. Karena kan Aji di sini jadi anak bontot juga. Dan di keluarga Aji sendiri juga kan Aji anak bontot. Jadi Aji nggak terlalu berat sih. Mungkin ada di beberapa scene mungkin Aji harus berimprovisasi. Kalau untuk bahasa Sundanya gimana? Ada yang susah nggak Kak? Sebenarnya film ini kan aslinya tuh semuanya bahasa Sunda. Skripnya tuh bahasa Sunda gitu, full. Terus kita simulasiin, ada acting coach juga namanya Kang Erik. Kang Erik juga ada di film ini juga. Tapi begitu kita simulasiin, buat orang-orang yang tidak berbicara Sunda sehari-hari, menjadi apa ya gitu, dan harus melihat subtitle lagi gitu. Jadi terutama untuk adegan-adegan yang apa namanya, yang penting, jadi emosinya jadi ke distract, baca ini dulu, oh ternyata emosinya seperti ini. Nah, apalagi banyak teman-teman kita juga yang belum terbiasa untuk membaca subtitle untuk film Indonesia. Akhirnya dari apa namanya, dari semua bahasa Sunda yang ada di film ini dipilah-pilah lah sesuai dengan sutradara dan produser. Jadi justru scene-scene yang penting itu kita pakai bahasanya Indonesia gitu. Kita pakai bahasa Indonesia. Nanti ada scene yang Sunda semua, ada scene yang kita campur. Memang secara bahasa ya agak aneh, maksudnya kok campur-campur. Tapi kan film ini film Indonesia gitu. Ya percuma juga kalau misalnya nanti yang nonton hanya segmented orang-orang yang paham bahasa Sunda. Sementara yang apa namanya, yang besarnya lagi itu malah haho-haho gitu.
Males. Karena menurut riset dari tim Temata sendiri masih banyak penonton yang masih males baca subtitle gitu. Masih banyak yang baca subtitle, apalagi film Indonesia. Ngapain gue nonton film Indonesia harus baca subtitle? Jadi itu faktanya seperti itu gitu, bukan excuse tapi faktanya seperti itu gitu. Akhirnya dipilih-pilih mana yang Sunda semua, mana yang mix, mana yang bahasa Indonesia semuanya gitu. Ya udah akhirnya ditentukan ya seperti nanti teman-teman lihat di filmnya gitu. Ya sebelumnya selama 1 bulan ya belajar bahasa Sunda. Tapi kan Sunda itu kan banyak ya. Iya. Nggak cuman Bandung gitu. Iya, ada kasar, ada halus, ada Bogor, ada Bandung, ada Tasik, ada Sukabumi, mana lagi nih kebetulan aja juga orang Sunda, Cirebon. Jadi semuanya itu banyak. Nah, tapi memang di film ini kita nggak punya spesifik kita mau Sunda yang mana gitu. Kita nggak mau spesifik untuk Sunda yang ini. Jadi buat sebagian teman-teman yang Sunda ini, nggak kayak gitu bahasa Sundanya gitu. Buat sebagian ini emang kayak gitu bahasa Sundanya. Ya memang kita nggak spesifik ini Bandung, walaupun ini dari Sukabumi nggak. Ketika kasarnya kita ngambil dari yang ini, kita ngambil yang ini. Jadi tuh emang konsepnya memang seperti itu sih. Kalau di film ini kan ceritain dari Sukabumi gitu. Tapi kita juga nggak mentah-mentah itu adalah dialek Sukabumi, enggak. Cuma mau menggambarkan bahwa Sukabumi ini bisa dibilang kota apa ya, satelit atau kota transit gitu ya. Dekat ke kota Jakarta. Dan di generasi sekarang itu banyak banget generasi yang udah lebih pengen kelihatan ke kotanya dibanding dengan bahasa daerah sendiri. Nah, contohnya sebetulnya si Aji ini kan juga dari Bogor gitu. Banyak juga nanya sama Aji, teman-teman lo seperti apa? Iya, lebih banyak bahasa Sunda tapi udah campur sama bahasa kota ya. Sama bahasa Jakarta gitu, udah Jakarta. Jadi ngomongnya Sunda tapi intinya gue lo gitu. Terus tiba-tiba pakai aing yang sebenarnya kasar tapi buat di anak-anak mudanya dia nggak kasar gitu, biasa aja. Jadi memang kebetulan riset si Mas Abi sebagai sutradara dan penulisnya dan coachnya itu memang udah dapat masukan dari, jadi bahasa Sundanya pun dari awal tuh dirubah lagi, jadi kayak gini. Ya memang campur aduk, tapi kita pengen ngasih lihat memang ini bukan satu daerah sih, tapi mewakili semuanya. Gitu. Buat nanti teman-teman yang lihat ya seperti itulah yang kita mau tampilin gitu. Oh, tantangan dialog Sundanya? Alhamdulillah, karena aku emang punya darah Sunda ya teman-teman. Jadi aku nggak begitu sulit untuk mengaplikasikannya. Tapi di beberapa dialog mungkin emang ada beberapa tuh yang Sundanya tuh Sunda halus. Karena aku terakhir di Bogor kan, Sundanya kan Sunda kasar. Jadi emang beberapa tuh ada yang nggak aku ngerti. Makanya tadi diubah lagi. Iya. Jadi biar kita semua tuh ngerti gitu. Mungkin beberapa orang nonton cengkoknya kok aneh. Memang tiap ini punya iniannya masing-masing gitu, kayak misalnya kayak karena emang kita nggak dispesifikasiin ke pokoknya harus satu daerah ini ya, enggak sih. Kayak misalnya Sultan, saya tuh punya orang yang kerja di rumah gitu, udah kayak saudara. Gaya dialeknya tuh kayak gitu Sundanya. Nah terus saya presentasiin ke acting coach kayak itu, gue boleh nggak ngambil kayak gini gitu, karena gue ngeliatin si Akang ini tuh enak banget gitu kalau misalnya di rumah gitu, kalau pas lagi kerja udah ngomong sehari-hari kayak gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita nggak spesifik daerah mana kan, enggak. Oh ya udah gue ngikutin itu gitu, ngayunnya apanya. Jadi namanya Mang Suhali, jadi ya kalau misalnya Sunda mana ya Sundanya si Mang Suhali gitu. Ya emang yang gue kenal gitu, yang orang terdekat yang diiniin gitu, karena emang menurut gue dia intonasinya cocok buat jadi Sultan. Mungkin kalau misalnya gue jadi Aji nggak cocok sih Mang Suhali ini gitu. Ya gitulah gitu. Satu kata untuk gampang cuan. Bismillah cuan. Grrr. Kalau aku anak tengah, karena pengen punya kakak dan pengen punya adik sebenarnya. Sesimpel itu. Kalau aku anak bontot. Karena aku emang anak bontot. Ya emang udah aslinya. Udah nyaman jadi anak bontot. Jadi anak suling. Ayo, bukan dong. Anak sulung atau anak? 1, 2, 3. Sulung. Karena Semuanya dua-duanya bikin pusing. kenapa sih lu child free gitu ya? Kok anak bikin pusing? Sedih gitu kayak. Ya enggak juga, ya anak sulung karena gue terbiasa jadi anak sulung. Udah kuat ya?
Gak ada yang ngomong gitu padahal, kagak ada. Gue terbiasa jadi anak sulung, dijudge mentalnya kuat. Apa? Kalau gue bilang anak selang apa? Gue lincah gitu, bisa aja gue. Aja lu. Oh iya, harus bisa. Gitu dia. Sama kan? Reksadana. Saham. Kenapa? Lu kenapa? Karena gue orangnya malas belajar. Lu saham kenapa? Gak ada sih, gue emang kasawan aja ngerti saham. Yang penting jawab. Yang penting jawab. Yang penting jawab. Lu ngobrol sama gue apa? Iya. Iya Oh lu kan? Evan. Iya dong. Emang Evan tuh siapa sih? Gila. Gomet dia. Aduh. Apaan sih? Saham. Saham. Ngikut sama si Bontot aja lah. Saham. Kenapa alasannya kenapa? Karena emang gak ngerti aja, sosokan aja. Yang penting jawab. Sosokan Karena tahu emang saham aja. dua-duanya. Keren deh. Yang lagi tren aja Yang gitu. lagi tren aja, lagi rame. Yang cuma paham itu doang. Aduh. Ahli ekonomi apa ahli seni? Dua-duanya sih menarik ya. Tapi karena sekarang lagi sekarang kehidupan nyatanya seni, pengen sih jadi ahli ekonomi. Oh iya bener. Pengen sih jadi ahli ekonomi gitu. Biar cuan terus. Masuk terus. Aku ahli seni. Ahli seni. Ahli seni. Ahli seni. Tapi kan idealis. Kenapa lu jadi idealis? Kenapa lu ngajak-ngajak gua? Karena gue idealis. Emang lu gak mau jadi? Yo. Hah? Hah? Mau? Anta-antum. Antagonis atau protagonis? Antagonis. Saya di sini jadi antagonis. Enggak sama. Kenapa sih gue disangka antagonis? Evan itu nggak jahat. Jahat! Evan nggak jahat ya. Iya si marker. Gak usah lengkap juga ya. Oh iya sorry. Kan jadi trader kan di sini. Iya, tapi nggak jahat. Enggak. Iya betul. Antagonis protagonis. Gua protagonis tapi selalu dapat antagonis. Wih, Kenapa soalnya ya? muka lu bad boy bro. Apalagi tangan besar kan sekarang. Pasti kan. Tangan seksi, muka ganas. Protagonis. Protagonis tapi selalu dapat jadi antagonis. Kenapa sih? Muka gua sejahat itu. Kaping 16 November 2023 ulah poho untuk ngajak babaturan, pancuk, adi, dulur, pokoknya mah kabeh barudak maneh jeung nonton Aji, Evan, Sama Utan. Bilkis, Mama, Epan, pokoknya mah kabeh nanya orang nonton alurang kabeh. Nah, patepang di bioskop. eta, turnuhun. Eta pisan. Artinya kalau nggak ngerti, suruh nonton tanggal 16 November 2023 film Gampang Cuan. Ya? Itu dia artinya. Eta bisa. Sama-sama. Hey, kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like, bagikan video ini, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu bisa mendapatkan notifikasi video mengenai film lainnya dari Cineverse.